indikasi negara itu akan hancur, suatu bangsa itu akan hancur apabila hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza saraqa fihi musyarif tarakuhu." Apabila yang maling itu orang terhormat, maka diabaikan begitu saja, dimaafkan. Wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihil had. Tapi kalau yang maling itu orang bawah, rakyat jelata, hukum tegas banget. Ini sabda Nabi loh, hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi ciri zaman akan hancur, saya ulangi, ciri bangsa akan hancur itu kata Nabi kalau hukum begitu. Kalau orang terhormat melanggar hukum, maling, ada aja hukum diakal-akali, tumpul hukumnya. Tapi kalau yang maling ini orang kecil, malingnya maling ayam, babak belur, jangan macam-macam. Di negeri ini lebih baik korupsi 1 triliun daripada maling ayam, ya nggak kira-kira? Maling ayam bonyok babak belur bisa mati kena masa. Tapi kalau korupsi 1 triliun tinggal sogok sana sini, hukum bisa diringankan. Syukur-syukur dapat amnesti sama abolisi. Ini kalau orang terhormat. Ini problematika kita. Makanya Nabi ingatkan, kalau sudah begitu negerimu, kata Nabi, maka negerimu bakal hancur. Idza saraqa fihi musyarif tarakuhu. Apabila di antara mereka orang-orang terhormat maling alias korupsi, mereka biarkan, mereka maafkan. Wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihil had. Dan apabila yang maling itu orang kecil, ditegakkan hukum, bahkan melampaui hukuman yang semestinya. Maka Nabi bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kata Nabi, kalau Fatimah binti Muhammad maling, kupotong tangannya, kata Nabi. Nah, itu Nabi. Nabi dewek yang nak motong tangannya. Kalau seandainya Fatimah itu maling, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat maling, kupotong tangannya, kata Nabi. Laqata'tu yadaha. Untung kalimatnya lau. Seandainya Fatimah maling. Ya nggak mungkin lah Fatimah maling, Bu. Itu ahli bait Nabi. Nabi ingin sampaikan kepada khalayak, pada umat ini, nggak ada nepotisme, tidak ada privilege, tidak ada. Jangan mentang-mentang anak Nabi umpama, jangan mentang-mentang anak pejabat atau pejabatnya, nggak ada privilege. Semua orang melanggar hukum wajib dihukum dan ditegakkan hukum atasnya. Kalimat Nabi itu lau, jangan sampai kalau sudah menggunakan lau anna Fatimata binta Muhammad. Jadi jangan sampai ada kesan, oh berarti anak Nabi maling dong. Tidak. Walaupun keturunan Nabi tidak maksum, tapi tidak mungkin maling. Makanya saya heran sekarang itu. Ada orang yang ngaku-ngaku cucung Nabi, tapi nyaplok bini orang. Ya bukanlah, nggak mungkin cucung Nabi Muhammad begitu. Nggak mungkin itu. Cucung Abu Jahal yang kayak gitu. Keturunan Fir'aun, nggak mungkin. Ngaku keturunan Nabi Muhammad tapi berbuat kriminal. Bahkan ada yang homo. Itu kemarin artis viral yang memeras pacar homonya. Pacar homonya ngadu karena diperas oleh pacarnya. Pacar yang memeras ini artis. Artis itu ngakunya cucu Nabi itu. Ngakunya cucu Nabi. Cucu Nabi Muhammad ngakunya. Enggak mungkin. Alhamdulillah juga ya, usut punya usut, ternyata yang suka ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini bukan. DNA mereka bukan J1, tapi DNA mereka itu G, Yahudi Askenazi. Ya kalau mereka itu beneran cucu Nabi, malu kita umat Islam ini, malu. Gara-gara kelakuan mereka itu, dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah. Ya malulah kita. Kok darah Rasulullah kayak gitu kelakuannya kan? Ya untungnya bukan.
Alhamdulillahnya bukan. Makanya kita diwajibkan oleh para ulama, kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, wajib ditolak sampai datangnya bukti. Kalau tidak bisa membuktikan, maka nggak boleh ngaku anak cucu Nabi. Ini hukum asalnya sedemikian rupa. Entah juga tidak ada keistimewaan apapun. Makanya Nabi bersabda, ya ma'syara Quraisyin, la ughni ankum minallahi syai'a. Hei orang-orang Quraisy, kata Nabi. Kalau Nabi nyebut orang Quraisy, berarti Nabi nyebut bangsa, suku. Kalau orang kita apa? Ulun Lampung. Sekelek Akram, misal. Jolma Komoring. Jemugan, tiang Jawi. Tek Semende misalnya. Kurang awak. Nyebutin suku bangsa. Ya ma'syar Quraisyin. Wahai bangsa Quraisy, kata Nabi, saya Muhammad, suku Quraisy, anggota keluarga kalian, tidak bisa menolong kalian kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Tuh kata Nabi. Ya Abbas, wahai Abbas, paman Muhammad, la ughni anka minallahi syai'a. Saya Mang, kalau bahasa kita Abbas itu Mangcek, Bu, Mangcek. Kalau kata orang Komering, Pak Luni, Pak Nik ya. Pak Nik, Mangcek, Lele ya. Mangcek, kata Nabi, la ughni anka minallahi syai'a. Aku ponaan Mangcek, nggak bisa nolong Mangcek kalau Mangcek tidak bertakwa kepada Allah. Ya Safiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, siapa tuh Safiyah? Bibi Nabi. Oi be, kalau kata gitu. Oi be, aku Muhammad be, dak pacak nolong bibi di hadapan Allah kalau bibi dak bertakwa. Jadi jangan sekali-kali bibi ngandel ke aku, kata Nabi. Oi maaf ya Allah, jelek-jelek begini, mamang Nabi aku nih. Enggak usah diandalkan, enggak jadi andalan. Bibi Nabi aja begitu. Bik C itu, Sofia itu Bik C. Ibung C, bule kalau kata orang itu. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ini anak yang paling disayang Nabi. La ughni anki minallahi syai'a. Aku bapakmu Fatimah, nggak bisa nolong kamu di sisi Allah kalau kamu nggak bertakwa. Makanya man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Makanya Nabi juga ngasih syafaat sama umatnya kalau Allah izinkan.